Halo semuanya, nama saya Otniel dan kali ini kembali lagi di episode Sudah Tahu Belum? Kali ini kita di episode kedua teman-teman. Episode pertama kita membahas mengenai BPHTB. Buat teman-teman yang belum nonton, bisa tonton videonya, link saya taruh di deskripsi ya. Nah, kita hari ini membahas mengenai rumah subsidi. Nanti pasti ada pertanyaan, kenapa rumah subsidi Otniel? Soalnya ada beberapa teman atau klien yang tanya, Otniel, ada info rumah subsidi nggak ya? Dan biasanya saya jawab, wah, kurang tahu pak atau ibu. Karena saya sendiri penasaran, akhirnya saya cari tahu deh. Dengan info, cari di laptop, Google, dan lain sebagainya. Nah, terus saya kepikiran, daripada jawab lagi satu-satu, panjang dan lebar, mending saya sampaikan lewat video aja deh. Jadi next, kalau ada yang tanya, bisa Otniel kasih link video ini aja. Nah, oke, kita bahas lagi mengenai rumah subsidi ya. Rumah subsidi. Sebelum saya membahas lebih lanjut lagi, saya akan membahas daerah rumah subsidi di sekitar kota tempat saya tinggal ya teman-teman ya. Saya tinggalnya di Surabaya. Jadi yang saya bahas pastinya Surabaya, dan di sekitarnya yang paling saya cari-cari itu Sidoarjo dan Gresik. Nah, cuman sebelumnya saya sampaikan bahwa rumah subsidi yang saya temukan di Surabaya dan di Sidoarjo itu sama sekali tidak ada. Nah, kalau teman-teman misalnya ada info-info, bisa aja tulis di bawah, di komen di bawah. Jadi kalau teman-teman ada yang cari, teman-teman yang nonton di sini ada yang cari, bisa lihat komen dan bisa menemukan. Cuman sementara saya cari itu belum ada. Yang ada itu hanya di Gresik. Nah, saya carinya itu di via online secara situs-situs ya. Dan ada 3 situs yang saya temukan. Linknya ada di bawah juga, saya tulis ya di deskripsi. Untuk link situs pencarian rumah subsidi. Website-website tersebut adalah website resmi yang sudah disediakan pemerintah untuk mencari rumah subsidi teman-teman. Jadi bisa cek situ ya, kalau teman-teman ada yang mau cari, ada yang mau beli gitu ya, bisa cek di situ. Kita bahas syarat-syarat dulu ya. Syarat-syarat apa yang diperlukan untuk membeli rumah subsidi? Syarat-syarat ini juga saya cari via internet dan akan saya sebutkan. Yang pertama, batasan maksimal penghasilan 8 juta. Jadi kalau teman-teman penghasilannya di atas 8 juta atau kelihatan di bank pemasukannya di atas 8 juta, itu nanti pastinya ditolak. Nah, yang kedua, warga negara Indonesia yang berusia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun. Yang ketiga, memiliki KTP. Yang keempat, belum memiliki rumah. Jadi kalau sudah ketahuan punya rumah, tidak bisa. Yang berikutnya, belum pernah mengikuti program rumah subsidi. Jadi kalau belum pernah, akan disediakan oleh pemerintah. Tapi kalau ternyata sudah pernah, berarti sudah punya rumah ya. Nah, yang berikutnya lagi, memiliki NPWP dan SPT. Berarti orang ini taat bayar pajak gitu ya. Dan yang terakhir, memiliki slip gaji bahwa menunjukkan bahwa dia itu memang pekerja formal atau surat pernyataan berpenghasilan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat. Dan ini buat pekerja yang tidak formal atau informal. Berarti tidak tergabung dalam suatu organisasi atau PT yang resmi ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya mau membahas pro dan kontranya. Saya sendiri sebenarnya nggak terlalu menggeluti rumah subsidi teman-teman, karena saya kan agent properti. Saya juga nggak pernah jualan rumah subsidi. Cuman untuk membantu teman-teman, buat banyak yang tanya soalnya ke saya rumah subsidi. Dan ya untuk membantu teman-teman semua, jadi saya itu berusaha meneliti. Dan kebetulan saya juga ada teman yang dia itu membeli rumah subsidi. Jadi siapa tahu ini bisa membantu teman-teman semua. Saya bukan expert di bidang ini, cuman saya berusaha share info. Nah, kalau ada info saya yang masih kurang, bisa komen di bawah buat teman-teman semuanya belajar juga. Oke, lanjut. Kita bahas dari pro dulu. Pro-nya rumah subsidi itu apa? Yang pertama, murah ya. Ini udah pasti. Kalau rumah subsidi mahal namanya bukan rumah subsidi, namanya rumah mewah ya kan.
Jadi yang pertama, rumahnya murah. Nah, saya lihat-lihat via internet, via online, harga-harga rumah subsidi. Itu yang di Jawa Timur, daerah sekitar saya ini, sekarang itu mentoknya di angka 150,5 jutaan harga jualnya. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi ya angkanya di angka sekitaran segitu ya. Yang paling murah 140 jutaan perkiraan. Jadi harganya itu cuman angkanya masih 100 jutaan gitu teman-teman. Biasanya kalau rumah saya itu jual yang paling murah sementara ini itu ya mungkin Alana Cerme ya, yang saya jual yang paling murah itu 200 jutaan. Nggak tahu kalau teman-teman ada info rumah lebih murah, itu Alana Cerme di Gresik. Dan yang kedua adalah cicilannya super ringan. Nah, saya tanya sama teman saya yang memang beli rumah subsidi dan sekarang sudah memiliki rumah subsidi. Dia cicilan selama 20 tahun teman-teman, dan dia menggunakan KPR Bank BNI. Nah, selama 20 tahun itu bunga banknya itu selama 10 tahun pertama bunga banknya itu hanya 5% dan itu flat. Ini murah banget teman-teman. Soalnya biasanya kalau cicilan rumah yang flat itu kalau paling lamanya setahu saya 5 tahun. Biasanya standarnya di angka 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Dan itu pun flatnya itu biasanya di angka 6,5, ada yang 7, ada yang 6, 5% itu jarang. Tapi ini bisa 5% selama 10 tahun, dan itu membuat cicilannya ringan banget. Nah, nanti mulai tahun ke-11 pastinya bunganya itu sudah mengikuti fluktuasi waktu itu ya, jadi sudah mengikuti persentase waktu itu. Nah, persentasenya normalnya itu biasanya di angka belasan, 10, 11, 12, bahkan nanti mungkin ada yang 13, 14 gitu ya. Jadi bunga banknya itu sekitar segitu biasanya. Nah, tapi ini 5% selama 10 tahun itu sudah murah gitu ya. Jadi yang pro berikutnya adalah cicilannya ringan. Yang ketiga adalah dapat rumah yang ukurannya cukup lah, normal. Dia rata-rata rumah subsidi ukurannya di angka bangunannya 36 teman-teman, rata-rata 36, dan luas tanahnya rata-rata 60. Ya untuk rumah subsidi apalagi harga 100-an, menurut saya sudah cukup worth it lah untuk ukuran segitu, sudah bisa ditinggali. Nah, kalau di Surabaya teman-teman lihat banyak banget rumah itu lebih kecil dari itu sudahan gitu ya. Jadi ukurannya itu normal lah, bisa ditinggali, kamarnya 2, rata-rata kamar mandi 1. Jadi ukurannya oke. Yang keempat, suratnya SHM. Jadi kalau teman-teman beli rumah subsidi, suratnya dijamin aman, ya kan? Suratnya SHM. Apalagi kalau teman-teman belinya lewat substansi pemerintah, itu pasti lebih aman. Jadi teman-teman minta lihat suratnya, beres, terus pengajuan. Dan yang kelima, pro yang kelima dan terakhir, ini adalah rumah subsidi itu tetap bisa untuk invest. Nah, beberapa orang bilang bahwa rumah subsidi itu nggak bisa dihitung untuk invest ya. Tapi saya bilang tetap bisa dihitung untuk invest. Soalnya ada untungnya. Contoh teman saya yang beli rumah di Gresik. Dia beli rumah subsidi di Gresik ya. Dia beli tahun 2016. 2016 dia beli dengan harga 123 juta. Nah, 2016 dia beli 123 juta. Sekarang tahun 2021 itu kalau dijual lagi sekarang boleh nilai maksimalnya yang dianjurkan pemerintah itu 150,5 juta. Nah, terendahnya 140 juta seperti yang sudah saya sebutkan ya tadi. Dan itu aturan baku teman-teman. Jadi nggak boleh jual di atas itu. Kalau jual melebihi itu sudah pelanggaran gitu ya. Sudah bukan rumah subsidi namanya. Jadi untungnya dia itu sekitar 17-27,5 juta selama 5 tahun. Dibilang besar ya memang nggak seberapa besar ya. Cuman ya tetap ada kenaikan harga. Jadi menurut saya itu termasuk masih untung. Nah, tadi kita udah bahas pro-nya. Sekarang kita mau bahas kontranya teman-teman. Kontra yang pertama adalah
seperti yang tadi saya sebutkan bahwa rumahnya kalau dijual lagi mentoknya di angka 150,5. Dan ini menjadi kontra yang pertama, yaitu harga sudah ditetapkan, tidak bisa semena-mena. Nah, ini kontra teman-teman, cuman menurut saya setuju dengan adanya kontra ini. Kenapa? Soalnya memang namanya rumah subsidi ya, bukan rumah biasa gitu ya. Rumah subsidi itu memang diadakan oleh pemerintah untuk menyupport orang-orang yang memang penghasilannya di bawah rata-rata gitu. Jadi agar orang-orang rakyat menengah ke bawah bisa beli gitu. Jadi menurut saya aturan ini itu ya masuk akal, apalagi mengingat namanya memang rumah subsidi. Nah, jadi untuk invest dibilang ya bisa, cuman nggak bisa yang tinggi-tinggi banget. Soalnya harga jualnya juga sudah ditetapkan mengikuti gitu ya. Itu menjadi kontra yang pertama. Kita lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2 sudah saya sebutkan juga di bagian pro tadi, yaitu adalah disewakan bisa, tapi hanya boleh setelah 5 tahun pertama dipakai sendiri. Nah, yang kontra kedua ini juga saya itu setuju. Karena ya untuk rumah subsidi itu bukan investasi ya sebenarnya teman-teman, untuk membantu rakyat menengah ke bawah. Jadi memang kalau orang beli, ya wajarnya untuk mereka pakai. Nah, makanya selama 5 tahun pertama pemerintah memberi aturan 5 tahun pertama nggak boleh disewakan, hanya boleh dipakai sendiri. Nah, cuman saya penasaran sih, ngeceknya gimana ya untuk mereka itu nyewain apa enggak. Soalnya memang kalau disewain terus ngaku-ngakunya saudara gitu kan ya bisa. Cuman ya ada aturannya bahwa memang selama 5 tahun pertama nggak boleh disewakan gitu. Jadi ya itulah. Kontra ketiga ini teman-teman, itu info dari teman saya. Teman saya bilang bahwa pengajuan KPR-nya itu ribet banget. Aturannya banyak, syaratnya banyak yang harus ditulis, dipenuhi, dan lain sebagainya. Ya, saya nggak tahu seberapa ribet, cuman teman saya bilangnya seperti itu. Ribet gitu katanya ya. Yang keempat adalah lokasinya yang kurang prime teman-teman. Jadi lokasinya memang biasanya untuk rumah subsidi ini kurang prime teman-teman. Bukan di tengah kota, bukan, yang pasti nggak gitu. Pastinya rada pinggir gitu. Dan saya lihat-lihat beberapa itu akses jalannya pun masih rada kurang bagus. Jadi jalannya ke lokasi perumahannya itu masih kurang bagus, masih belum terbangun dengan rapi gitu. Dan itu adalah kontra keempat. Yang kelima, spesifikasi bangunan standar dan bahkan kurang di beberapa area atau kawasan tertentu. Nah, kontra yang ini saya ambil dari website. Ada beberapa website yang bilang seperti itu. Salah satunya saya sebutkan, saya tulis di deskripsi di bawah ya. Jadi biar saya ngomong dipikir, itu pendapatannya Otniel aja. Enggak, saya ambil, saya dapat infonya dari internet dan saya share ke teman-teman. Bahwa memang dalam beberapa kasus, bangunannya itu nggak seberapa bagus gitu. Jadi mungkin segitu aja video kali ini teman-teman. Kalau ada kelebihan atau kekurangan lain, pro dan kontra yang lain yang teman-teman tahu dan saya tidak sebutkan di video ini, bisa tulis aja di bawah. Dan kalau ada kata-kata dari saya yang menyinggung perasaan teman-teman atau apapun itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman ke depannya dalam memilih properti yang diidamkan. Kalau teman-teman ada pembahasan lain yang teman-teman kepingin tahu, bisa tulis aja di komentar di bawah. Siapa tahu nanti ke depannya saya berkesempatan untuk membahas di video berikutnya. Ya, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton terus. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi berikutnya video dari saya. Sekian, thank you.